Halo teman-teman, salam sehat selalu. Dan kita berbicara soal kabar gembira ya, di mana pemain tim nasional kita yang masih sangat muda, pasti Anda semua tahu, yang bersinar di Piala AFF di Singapura ketika kita melaju ke final dan kalah dari Thailand. Siapa lagi kalau bukan Pratama Arhan. Dia menjadi pemain terbaik ya, pemain muda terbaik berlangsung di Piala AFF dan banyak mendapatkan perhatian dari klub-klub di luar Indonesia. Dan akhirnya kabar teranyar ya, yang juga sudah menghebohkan sejak hari ini, di mana Pratama Arhan, bek kiri tim nasional kita, yang juga pemain PSIS Semarang, secara resmi dipinang oleh klub kasta kedua ya, di Jepang, Tokyo Verdy. Tapi Tokyo Verdy ini sebelumnya ya, jauh sebelumnya menjadi klub ternama di Jepang. Saat ini aja mereka berada di divisi 2, ya turun dari divisi 1. Sejak 2008 mereka terakhir ada di J-League di divisi 1, kemudian mereka turun sampai saat ini. Namun apapun itu, kasta kedua pun di Jepang ini terbilang luar biasa. Bagus buat Pratama Arhan ketika dia harus pergi bermain di luar Indonesia. Dan ini juga berkat upaya keras yang dilakukan oleh sang agen atau agen dari Pratama Arhan, Dusan Bogdanovic, yang akhirnya menghubungkan dia dengan Tokyo Verdy. Nah di Tokyo ini, selain Tokyo Verdy, ya mereka punya tim yang ada di kasta tertinggi, di divisi utama di J-League, yaitu Tokyo FC. Nah, kalau lihat ke belakang lagi, apa sih dengan kehebatan Tokyo Verdy ini, atau Tokyo Verdy kalau dalam diterjemahkan bacaannya dalam versi Jepang ya. Ini klub bagus, mereka pernah menelurkan beberapa bintang ternama di Jepang ya. Pada 1983-84 bahkan di sana lahir pemain yang namanya Kazuyoshi Miura. Semua orang Jepang pasti tahu, pemain top. Ada juga Rui Ramos yang menjadi warga negara Jepang dan bermain di tim nasional Jepang. Katsuyoshi Kitasawa. Ini semua dari Tokyo Verdy. Pada masa itu, ini klub yang dilahirkan pada 1969 ya, yang pernah secara luar biasa dalam 4 musim beruntun mereka juara ya, ketika masih pada tahun 90-94 di Jepang ya, di J-League. Jadi bagus kalau Pratama Arhan ini berada di Tokyo Verdy untuk berusaha membawa Tokyo Verdy ini dari kasta kedua naik mungkin ke kasta tertinggi. Ya kita tidak tahu. Dia diambil dengan 2 tahun dan siapa tahu pada 2 tahun itu dia mampu bersama dengan rekan-rekan yang ada di Tokyo Verdy ini membawa tim ini kembali melaju ke divisi 1, divisi utama di J-League, karena sudah begitu lama ya, lebih dari 1 dekade Tokyo Verdy ini terbenam di kasta kedua. Ya, saya secara khusus juga mengatakan ini luar biasa kalau Pratama Arhan dapat mengambil kesempatan bermain di luar. Ya. Namun tidak terlepas juga dari dukungan sokongan yang kuat. Ya. Dia tidak mungkin akan bermain di luar ya, kalau tidak ada dapatkan support yang luar biasa di mana tempat klub asalnya di PSIS Semarang. Ya. Justru CEO-nya PSIS Semarang yang mendukung penuh ya, Yoyo Sukawi. Bagus sekali, makanya dia berterima kasih bahwa Yoyo ini bisa memperlancar. Yoyo berpikir dengan profesional karena dia tahu bahwa untuk bisa membuat Pratama ini maju harus bermain di luar Indonesia, dan dia mensupport ya, habis tentang Pratama ini. Walaupun masih ada sisa kontrak, tidak peduli, yang penting Pratama bisa bermain. Karena Yoyo melihat bukan saja mengangkat nama besar dari PSIS Semarang, tetapi juga secara keseluruhan adalah nama Indonesia. Dengan Pratama bermain di sana, ini sekarang dia satu-satunya pemain Indonesia yang bermain di Jepang, walaupun ada di kasta kedua. Ya. Jadi bagus sekali bagi karir dia, dan dia menjadi pemain keempat ya, Indonesia yang pernah berada di Liga Jepang setidaknya. Ya. Sebelumnya diawali oleh almarhum Ricky Yakobi. Pada 1988 dia berada di Matsushita. Sekarang klub Matsushita itu berubah menjadi Gamba Osaka. Dan Ricky Yakobi
bermain memang cuma 6 kali, tapi sempat membuat 1 gol pada era 88 itu sebelum dia kembali ke tanah air. Pemain lain yang mengikuti juga jejak dari Ricky adalah Irfan Bahdim ya. Irfan Bahdim ini pernah sebelumnya di Feyenoord Kofu. Ya, hanya tidak sampai setahun kemudian dia ditarik bermain di Consadole Sapporo ya. Hokkaido Consadole Sapporo. Ini juga dia bermain pada 2015-16 Irfan Bahdim. Sebelumnya juga ada Stefano Lillipali. Sebelum dia ke Bali United, dia bermain juga di klub yang sama, tapi tidak sempat tampil di Sapporo ya. Dan dia harus ke Telstar. Setelah 2014 dia nggak tampil di sana, dia kembali ke Telstar, ke Kombur, dan kemudian ke Bali United. Sama juga dengan Irfan Bahdim yang juga akhirnya ke Bali United sebelum ke PSS Sleman dan sempat dipinjamkan di Persis Solo. Jadi ini nama-nama pemain yang pernah ada di Liga Jepang dan sekarang Pratama Arhan membawa misi khusus. Dia sudah membuat cuitan berterima kasih penuh atas kesempatan yang luar biasa ini dalam karir dia, kepada klubnya, kepada orang-orang yang mendukung dia, kepada agen dia, dan dia minta doa tentunya kepada seluruh masyarakat Indonesia, penggemar sepak bola di Indonesia, untuk bisa mendoakan agar dia berhasil bisa bersama dengan Tokyo Verdy ini. Kita juga masih akan menunggu siapa setelah Pratama Arhan ini akan menyusul ke luar negeri. Masih ada teman dia di PSIS Semarang sebenarnya, Alfeandra Dewanga, pemain belakang yang juga bagus, namanya berkibar di Piala AFF kemarin di Singapura. Alfeandra ini bahkan bisa bermain di 2 posisi ya, pemain sebagai bek tengah dan juga sebagai gelandang bertahan. Siapa tahu Dewanga bisa menyusul dan CEO juga Yoyo bisa mendukung pemain ini berlaga di luar. Jadi bagi pelatih kita, Sintayong sudah setidaknya punya pemain-pemain yang ada di luar, selain Elkan Bagot ya yang ada di Ipswich, masih punya juga Egy ya di Zenica bersama dengan Witan. Kemudian ada Asnawi Mangkualam bermain di Ansan Greeners kasta kedua di Korea Selatan. Ya kira udah ada 5 pemain sekarang dengan Pratama Arhan. Jadi sangat bagus ya. Ini baik, positif sekali untuk Sintayong ya, karena dia bisa juga mengambil pemain-pemain dari luar ini di saat dibutuhkan untuk bermain, bukan saja di tim muda tetapi juga di tim senior, di mana jadwal itu begitu padat ke depannya. Kalau kita bisa melihat ada SEA Games, ada kualifikasi putaran ketiga Piala Asia yang akan diundi pada 24 Februari yang akan datang. Ya, kemudian juga masih ada Asian Games, ada Piala AFF di penghujung tahun untuk senior. Jadi saya kira ini satu kabar yang baik sekali untuk Indonesia, di mana bek kiri yang punya andalan melempar bola ya, yang sangat jauh, throw in yang sangat jauh. Ini yang kita akan lihat ketika dia di Tokyo Verdy. Dia akan mempraktekkan ya, memperagakan lemparan-lemparan jauh dia yang menjadi andalan dari Pratama Arhan. Pemain yang sangat baik, punya skill bagus ya, teknik bagus, bergerak dari sisi kiri ya, bisa overlap yang sangat baik, bisa membantu serangan ketika timnya memegang bola, dan ini yang mungkin diminati oleh Tokyo Verdy ya. Ketika mendapatkan pemain ini ya, mereka bisa yakin dengan kemampuan Pratama. Pasti mereka sudah lihat di video-video yang diserahkan juga oleh agen dari Pratama, Dusan Bogdanovic, dan mereka mempelajari itu sampai mereka memberi keputusan untuk bisa mengambil Pratama. Jadi sekali lagi luar biasa, ini berita yang bagus ya, bisa memacu juga yang lain, pemain-pemain Indonesia yang masih muda untuk berkiprah bermain di luar, sehingga tim nasional kita akan semakin kuat. Sampai di sini pembicaraan saya dengan kabar gembira dari seorang Pratama Arhan. Ciao.